Ini adalah briefing yang saya lakukan ke tim saya di awal tahun 2022, setelah 17 tahun lebih berbisnis di Indonesia, setelah mulai 15 tahun lebih saya merekrut adik-adik kita dari umur 17 sampai 18 tahun lulusan SMA dan SMK yang kemudian saya sekolahkan, beri beasiswa, saya didik sendiri sampai di tahun 2022 ini sudah lebih dari hampir 60 orang ada di Brandmatics dan di Brand Devs. Evolusi yang harus kita lakukan, ini catatan saya, evolusi yang wajib dilakukan di Brandmatics dan di Brand Dev supaya kontinuitas bisnis bisa berjalan dengan baik. Jadi ada 5 hal evolusi yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Evolusi tentang kehidupan kita, bahwa tadinya semuanya masih single, terus kemudian bergerak, sekarang sudah pada menikah, dan beberapa juga sudah pada punya anak. Terus kemudian yang tadinya ngekos, beberapa sudah banyak yang punya rumah, beli rumah sendiri. Harapannya bahwa mimpi juga berubah. Tadinya saya cukup naik motor, oh enggak, harus bergerak. Tadinya naik umum, sudah mulai bisa beli motor. Kemudian kalau bisa beli mobil di era sekarang. Mengubah mimpi dari mimpinya yang tadinya kecil jadi mimpi lebih besar. Nggak boleh nyerah, nggak boleh mengatakan sudah terlanjur. No, bukan sudah terlanjur, tapi sudah terjadi. Kita belajar dari kejadian itu dan kita mendisrupt kehidupan kita supaya bisa berjalan dengan lebih baik. Evolusi kerja, dengan adanya evolusi kehidupan yang mulai tadinya single, terus kemudian nikah, terus kemudian punya anak, mulai berpikir bahwa kita nggak bisa seperti dulu, harus kerja sampai malam, khususnya yang senior-senior. Ketika masih muda, it's okay. Mungkin kelebihan energi bisa dipakai bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi banyak belajar, mengikuti hukumnya Apprentice, Doc Norman, bahwa kita butuh 5.000 jam untuk mendidik anak-anak muda supaya jadi expert. Saya pengen yang senior-senior bergerak dari absensi tiap hari, nggak lagi seperti itu, tapi sudah fleksi. Beberapa yang di atas sudah kita lakukan sebenarnya, model fleksi ini, cuman belum masif. Saya pengen lebih masif untuk di tahun 2022 ini supaya kalau bisa yang chief, yang jumlahnya 15, itulah yang kita akan buat fleksi. Terus kemudian kalau dulu kita, saya kerjakan sendiri karena sudah ada 60 orang, kita mulai delegate, work overload kita kurangi, kita sudah punya istri, sudah punya anak, mungkin lebih baik supaya work-life balance. Terus kemudian masih di evolusi tata kelola kerja, yang tadinya kita aplikasinya ada banyak, kita konsentrasi ke satu, gitu, integrated, kita akan coba pakai ClickUp. Tools apapun sebenarnya nggak masalah, cuman mungkin saat ini yang paling nyaman untuk mengelola seluruh model bisnis di kita. Terus kemudian yang tadinya Bidakara centric, kantor pertama kita di Bidakara, saya pengen supaya ini agak kepecah, tim beberapa di Bidakara oke untuk yang training, terus kemudian ada beberapa yang ke Cibubur, yang ngelola teaching factory, kita ke Cibubur, ada juga yang ngelola klien di wilayah BSD, Lebak Bulus, itu bisa di Lebak Bulus atau bahkan di Serpong gitu ya. Terus kemudian kalau dulu kita berpikir bahwa jauh dari tempat kerja juga nggak ada masalah, pikirkan untuk lebih dekat ke tempat kerja. Kalau tadinya offline, gaya kerjanya pikirkan untuk mulai hybrid, karena banyak sekarang yang sudah bisa dari pelajaran pandemi COVID, kita belajar bahwa ternyata bisa loh kita kerja secara online. Terus kemudian evolusi di SDM, untuk yang urusan training, learning kita sebutnya, kita mulai sistematisasi pendidikan ke yang masih muda, mulai mereka diajak untuk jadi asisten, terus kemudian untuk co-instructor. Kalau mengikuti hukumnya Doc Norman, berarti tahun ketiga mereka sudah siap untuk jadi instruktur, dan yang instruktur senior harapannya bisa jadi inspirator, membuka course-course baru yang masih sulit mungkin diajarkan oleh adik-adik kita. Nah, itu yang senior yang handle. Terus kemudian evolusi human resource, khususnya untuk yang nangani produk atau teknologi development, mulai dari pembelajar, terus kemudian magang ya ini ya, terus kemudian jadi staff, akhirnya jadi manajer. Setelah jadi manajer, mungkin sekitar tahun ketiga atau tahun keempat, dia akan bisa mimpin project, meskipun masih jadi fungsinya sebagai, kalau di trilogi startup bisnis itu ada hustler, hipster, dan hacker. Nah, paling tidak bisa jadi hacker atau hipster gitu ya. Nanti sudah mulai banyak bersentuhan dengan klien di tahun keempat, harapannya dia sudah bisa jadi hustler yang baik. Dan kemudian yang para chief yang di atas, director dan kepala divisi, sudah jadi bisa super hustler, jadi project management office. Terus kemudian board of director, kalau tadinya kita punya 15 chief, di tahun 2022 ini harapannya kita punya 20 chief. Kalau tadinya urusan sikap dan afektif kita nggak punya rules, sekarang kita punya rules, 15 Brandmatic rules, jadikan poster, jadikan tumbler. Adik-adik kita diminta untuk bawa tumbler itu, apa kekurangan dia pilih 15 rule itu yang mana. Umur 18 tahun kita kuliahkan, yang sudah selesai S1 ambil S2,
yang sudah selesai S2 ambil S3. Selain akademik kompetensi, ini juga balance, industrial kompetensi, punya sertifikasi industri sesuai dengan kelompok bidang ilmu. Kalau yang AI ambil TOGAF, untuk yang Service and Governance saya ambil COBIT, CISA, ITIL, yang ngurusi Product Management PMP, yang ngurusi atau PSM, yang senior-senior nggak hanya jadi pekerja, tapi juga jadi business owner lewat spin-off bisnis yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Jadi kalau dulu ada Brandmatics, kemudian muncul Brand Devs untuk project, dari Brandmatics ada Teaching Factory, kita spin off ke berbagai tempat. Nyambung ke evolusi teknologi, yang ngurusi teknologi, project management kalau dulu agak chaos, kita pakai berbagai tools, kita coba jadikan satu untuk pakai ClickUp aja, kita coba. Nomenklaturnya kita tetapkan gitu ya. Terus kemudian yang tadinya belajar sudah mulai bisa jadi staff nih, mulai memilih kelompok bidang ilmu itu ketika dia jadi manajer. KBI-nya sudah solid, ini sesuai dengan siklus pendidikan, mungkin sudah di level tingkat 3 atau tingkat 4 dia sudah tahu kira-kira akan kemana, apakah akan ngurusi data science, apakah akan ngurusin enterprise architecture, product management, software engineering. Manajer ini akan jadi hacker atau hipster, dan kemudian kadif atau kadepnya akan jadi hustler, jadi project manager juga. Nah, director akan jadi PMO. Ini evolusi untuk yang penanganan project. Bisnis di Brandmatics itu bergerak. Tadinya kita hanya service untuk training, jadi training services. Terus kemudian bergerak certification services. Terus kemudian juga setelah itu bergerak produk. Nggak hanya produk yang kita tawarkan seperti enterprise architecture, nggak hanya EA biasa yang basisnya TOGAF, nggak. Kita punya IDEA, Framework, Integrated Multidimensional Enterprise Architecture Framework, sudah mulai banyak. Kita saat ini punya beberapa IPR untuk paten dan copyright. Harapannya ini semakin banyak nanti yang bisa kita urus. Jadi basis produk kita akan IPR-based product. Terus kemudian evolusi training dari tadinya konvensional, sekarang bentuknya mulai Teaching Factory. Konsentrasi yang Teaching Factory ada di Cibubur, di Kota Wisata Cibubur. Dari Teaching Factory biasa yang orang bisa datang training dan melihat bagaimana developer kita bekerja. Jadi kita sudah siapkan khusus base camp yang jadi guest house. Para pembelajar bisa datang, kalau dari jauh dia juga bisa nginep, sekaligus kalau pagi sampai sore training gitu ya, kalau malam nginep di tempat yang sama gitu ya. Evolusi bisnis dari tadinya konvensional IT bisnis kita lakukan secara umum. Di tahun 2022 ini kita pikirkan untuk mulai ke arah FBL based business, tapi tetap IT business, food beverage lifestyle based IT business. Bentuknya nanti kita bahas lagi. Jadi sekali lagi, saya nggak pengen lagi konvensional IT business, tapi yang disruptive FBL based IT business. Marketing, konvensional marketing, social marketing, dan harapannya bahwa nggak selesai sampai di sini, kita pengen out of the box social media marketing. Itu evolusi yang harus kita lakukan di bisnis yang umurnya sudah hampir 17 tahun ini. 5 aspek evolusi yang harus kita lakukan, dan inilah visi bisnis kita untuk di mulai tahun 2022 ini. Ini tadi saya sampaikan juga bahwa kita pakai satu project management to do yang namanya ClickUp. Semuanya kita atur di sini, kita atur per divisi. Yang tanggung jawab saya untuk urusan yang BOD, ada Direktorat Learning, Direktorat Capital, dan Direktorat Teknologi. Untuk project-project yang di teknologi ini, untuk training, sertifikasi di learning, untuk urusan kalau value chain diagram dia masuknya ke support, ini ada di capital finance, terus kemudian IPR, terus kemudian legal, administrasi, human resource itu ada di capital. That's all. Business Vision 2022, evolusi yang harus kita lakukan. Terima kasih.